Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar subtema 3, masih tema 1 pembelajaran 1 ya. Jadi tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Bersyukur atas keberagaman. Nah, di sini Indonesia memiliki banyak keberagaman ya. Ada adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta masih banyak yang lain. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan belajar keberagaman makanan tradisional di Indonesia. Nah, di sini kalian pasti sudah tahu ya makanan tradisional yang ada di Indonesia. Yang paling mudah adalah makanan tradisional yang ada di daerah kalian sendiri. Ya. Nah, di sini nanti akan disajikan contoh-contoh dari makanan tradisional. Seperti kalau di Jawa Barat itu nasi timbel. Nah, itu khas dari Jawa Barat, itu merupakan makanan tradisional dan pasti kalian juga sudah pernah memakannya. Nah, contohnya lagi ada nasi uduk. Ya. Itu berasal dari Betawi ya, daerah Jakarta sana. Betawi itu makanan khasnya itu adalah nasi uduk dan banyak yang lainnya lagi ya. Nah, silakan bisa dilihat di sini. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ya, beberapa di 5 makanan tradisional ya. Yang pertama itu ada sega jamblang. Nah, sega jamblang itu dari mana ya? Sega jamblang itu berasal dari Jawa Barat, khususnya daerah Cirebon ya. Kenapa dikasih nama sega jamblang? Nah, sega itu nasi ya. Sega itu nasi. Jamblang itu adalah nama daerah yang ada di barat kota Cirebon. Nah, makanya dinamakan sega jamblang. Kemudian nasi pecel. Nah, ada nasi pecel. Nah, tahu kan nasi pecel pasti sudah pernah memakannya. Nah, itu berasalnya dari mana itu nasi pecel? Nasi sama pecel. Nah, ternyata itu khas dari daerah Madiun, Jawa Timur. Nah, kemudian ada lontong sayur ya, banyak ya. Lontong sayur itu di pinggir-pinggir jalan banyak yang jual. Itu biasanya banyak ditemui di Jakarta dan Jawa Barat ya, biasanya buat sarapan itu. Kemudian nasi krawuk. Nah, nasi krawuk itu makanan khas dari kota Gresik. Nah, terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Itu nasi krawuk. Kemudian ada nasi gudeg. Nasi gudeg itu sudah sangat terkenal ya. Itu berasal dari daerah Yogyakarta ya. Itu beberapa contoh makanan tradisional. Ya, masih banyak lagi di daerahmu, mungkin ada banyak ya, ini hanya sebagian kecil. Misalnya contohnya tadi nasi timbel. Kemudian ada nasi jinggo. Nasi jinggo itu berasal dari Bali. Kemudian papeda. Papeda itu dari Papua. Kemudian ada bubur Manado ya. Bubur Manado berarti dari Manado ya, Sulawesi Utara ya. Itulah beberapa contoh keberagaman makanan tradisional yang ada di masing-masing daerah, yaitu sebagian kecil. Masih banyak lagi ya, silahkan bisa kalian tulis yang kalian tahu atau mungkin yang ada di daerahmu yang belum disebutkan, silahkan bisa kalian tuliskan jenis-jenis makanan tradisional yang ada di daerahmu. Nah, ya, untuk sekarang bisa kalian mencoba menuliskan beberapa makanan tradisional yang ada di daerahmu. Nah,
Kemudian makanan tradisional apa yang paling kamu sukai? Dari mana asalnya? Kemudian bahan makanannya terbuat dari apa saja, serta bagaimana cara membuatnya. Kemudian rasanya seperti apa ya. Silakan bisa kalian tuliskan di buku masing-masing seperti itu ya. Nanti setelah di sekolah bertemu guru atau teman-teman bisa diceritakan. Nah, seperti itu ya supaya kita banyak mengetahui beberapa makanan tradisional yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bunyi ya. Kita lanjut ke bunyi. Itu pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, apakah bunyi bisa dipantulkan? Oh, seperti bola saja ya, bunyi apakah bisa dipantulkan? Wah, bunyi itu bisa dipantulkan ya jika mengenai benda keras. Nah, di sini contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Ya, jadi kaca, dinding, logam itu bisa memantulkan bunyi. Nah, misalnya ketika kalian di dalam ruangan. Nah, ruangan terutama itu ruangan kosong ya, yang hanya ada dindingnya. Misalnya masuk ke ruangan kosong, kalian teriak, pasti suaranya itu mantul-mantul atau berdengung. Nah, itu artinya bahwa bunyi itu bisa dipantulkan oleh dinding, oleh tembok, oleh benda keras seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian bunyi selain dipantulkan juga dapat diserap ya. Bunyi dapat diserap. Nah, bagaimana bunyi dapat diserap? Nah, bunyi itu diserap oleh benda-benda yang lunak. Nah, seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jika kalian pernah ke ruangan rapat atau pernah ke studio musik, nah, di dindingnya itu ditempel seperti karpet atau busa. Jadi ketika ada suara keras di dalamnya, maka suara itu terserap oleh karpet tersebut dan tidak bising keluar. Ya, jadi di luar itu suaranya tidak bising karena sudah terserap oleh karpet yang menempel di dinding-dinding ruangan tersebut. Nah, itu salah satu contohnya penyerapan bunyi. Ya, jadi bunyi selain bisa dipantulkan juga dapat diserap. Oke. Di sini ada percobaan. Nah, bisa kalian lakukan di rumah masing-masing percobaan ini. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, ini untuk membuktikan ya bahwa bunyi itu bisa diserap dan bisa dipantulkan ya. Ada tujuan, alat dan bahan, piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Kemudian langkah kerjanya, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati, pegang arloji di telingamu, dengarkan baik-baik ya untuk meyakinkan bahwa kamu mendengarkan bunyi detak arloji. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi cetakan jarum arloji? Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Setelah itu, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia di video ini ya. Setelah melakukan percobaan tentunya ya. Oke, ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Ya, bisa dituliskan di buku kalian masing-masing. Nah, setelah melakukan percobaan, kalian silakan berlatih untuk melaporkan percobaan yang tadi kalian lakukan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya, silakan bisa disalin ini tabelnya dari nama percobaan, tujuan percobaannya apa, alat bahannya apa, langkah kerjanya bagaimana, hasil percobaannya, kesimpulannya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi hari ini ya dalam video kali ini
Kita belajar tentang keberagaman makanan tradisional dan juga pemantulan serta penyerapan bunyi. Nah, seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya. Silakan jika ada tugas boleh dikerjakan ya. Tetap semangat, selalu belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.